Penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat telah dimulai sejak 8 Juni 2020. Di tahun ini seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online atau daring. Meskipun demikian tidak sedikit calon siswa yang kesulitan melakukan pendaftaran dengan cara ini. Di masa pandemi COVID-19, penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilakukan secara daring untuk menghindari adanya kerumunan dan kontak fisik. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah masalah terkait sistem penerimaan PPDB secara daring. Salah satunya dialami oleh Nida Azizah. Nida yang berniat mendaftarkan adiknya ke salah satu SMA negeri di Kota Bandung ini mengaku kesulitan melakukan pendaftaran PPDB secara online. Nida pun mendatangi salah satu SMA negeri di Kota Bandung untuk meminta bantuan teknis dari panitia PPDB. Yang membingungkan tuh di situ tuh cuma ada nama sama nomor-nomor pesertanya. Terus tuh nggak ada nilai kalibrasinya, jadi agak susah buat mantau siswa tuh masuk atau enggak kira-kira gitu. Harusnya gimana? Harusnya tuh ada nilai-nilai dari siswa yang kalibrasinya, jadi bisa ketahuan terus diurutin berdasarkan nilai, bukan berdasarkan abjad gitu. Hal serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Puluhan orang tua siswa mendatangi SMK Negeri 1 Garut, Jawa Barat. Mereka berniat mendaftarkan anaknya dalam penerimaan peserta didik baru PPDB di sekolah unggulan ini. Meski sempat mencoba daftar online atau daring, mereka mengaku belum meyakini anaknya terdaftar di situs PPDB. Pasalnya, situs PPDB beberapa kali mengalami error hingga sulit diakses. Daftar di sini, ya biar lebih jelas lagi. Memperjelas gitu ya? Memperjelas. Sebelumnya udah sempat di rumah daftar online gitu? Iya, udah coba? Cuma ke semuanya aja, sini maunya ke sini. Jadi udah sempat didaftarin dulu secara online? Iya, udah. Udah, nah, barusan nyampe sini, gimana Bu penjelasannya? Ya udah jelas, sudah cukup jelas. Sudah muncul gitu? Udah muncul namanya, udah ada gitu? Udah ada. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah menerima laporan terkait kesulitan untuk mendaftar PPDB. Untuk itu Ridwan Kamil mengimbau warga yang kesulitan bisa mendatangi sekolah atau dinas pendidikan untuk diberi bantuan secara teknis. Ada laporan servernya belum maksimal, jadi saya sudah tadi sampaikan ke Kadisdik, nanti dimonitor oleh Pak Sekda juga, karena ini masa hari pertama semua orang ingin mengakses, jangan sampai digitalnya tidak siap, jadi tolong dievaluasi. Jadi itu saya kira saya terima laporannya dan kita akan perbaiki. Sementara itu sejumlah sekolah di Bandung tidak mengurangi kuota penerimaan siswa untuk tahun ajaran baru, meskipun sedang dalam masa pandemi COVID-19. SMA Negeri 3 Bandung menerima sebanyak 350 siswa untuk tahun ajaran 2020-2021. Selain itu, SMA Negeri 3 juga menyediakan jalur khusus afirmasi bagi tenaga kesehatan yang ikut menangani pandemi COVID-19 dengan kuota 2%. Dari 350 itu, untuk tahap 1 itu ada prestasi seleksi melalui prestasi akademik atau prestasi rapor, itu kuotanya ada 70. Kemudian untuk kejuaraan yang melalui lomba-lomba, baik olahraga, seni, dan lain-lain termasuk olimpiade itu ada 18. Dan untuk kuota perpindahan ada 11. Dan afirmasi itu ada 63. Di mana afirmasi ini di dalamnya ada sekarang dengan perubahan juknis yang baru ada untuk tenaga kesehatan sejumlah 7 orang. Di SMA Negeri 2 Bandung menerima sebanyak 347 siswa untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Di tahun ini sesuai dengan aturan pemerintah, SMA Negeri 2 Bandung juga menyediakan jalur khusus bagi tenaga kesehatan sebanyak 2% dari kuota jalur afirmasi. Sesuai dengan aturan juga, jadi nanti ada zonasi, itu akan dimulai pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli, 50%, jadi dari 347 itu 50%-nya diambil. Kemudian untuk itu tahap 2, untuk tahap 1-nya ini kita menggunakan jalur, ada 4 jalur di sini ya. Jadi ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur perpindahan orang tua dan anak guru, dan satu lagi jalur yang COVID, yang tenaga kesehatan ataupun dokter ya atau tenaga kesehatan yang menangani masalah COVID-19 gitu. Pada tahun ajaran 2020-2021 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 yang dimulai sejak 8 Juni hingga 12 Juni 2020
Di tahap 1, jalur yang dibuka ialah jalur afirmasi dengan kuota 18% dan tenaga kesehatan dengan kuota 2%. Jalur perpindahan orang tua dengan kuota 5% dan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 25%. Sementara di tahap kedua akan dimulai pada tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2020. Di tahap ini dibuka untuk pendaftaran siswa untuk jalur zonasi dan anak berkebutuhan khusus dengan kuota 50%. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung.